Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanto Muziono dari kelas Psikologi Forensik 6 PIB. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis kasus forensik kekerasan seksual pada anak pada tragedi pria di Madiun perkosa anak tiri yang usianya 8 tahun. Identitas kasusnya yaitu kekerasan seksual domestik. Kasus ini tuh merupakan tindakan seksual kekerasan berat terhadap anak di bawah umur yang berusia 8 tahun dilakukan oleh ayah korban. Lokasi kejadiannya itu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tahun kasusnya itu 2026 dan sumbernya itu dari detiknews.com. Kronologi kejadiannya itu yaitu ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap bujukan, di mana pelaku tuh memberikan iming-iming jajan agar dapat perhatian. Terus yang kedua tuh ada eksploitasi berulang. Pelaku tuh memanfaatkan situasi rumah yang sepi untuk melakukan kekerasan. Dan yang ketiga tuh ada krisis psikologis. Korban tuh berada di dalam tekanan kondisi pria tersebut sehingga takut untuk melakukan perlawanan pada ayah tirinya. Serta pengungkapan, korban tuh akhirnya dapat bercerita kepada keluarga karena merasa dirinya tak nyaman. Profil korbannya yaitu adalah seorang anak perempuan berusia 8 tahun yang secara psikologis masih berada dalam fase perkembangan anak-anak awal. Terus ia juga memiliki ketergantungan absolut, keterbatasan kognitif, dan sugestibilitas yang tinggi. Profil pelakunya yaitu ada profil sosiodemografis, yaitu merupakan seorang laki-laki dewasa yang secara hukum bertindak sebagai ayah tiri dan dari korban. Terus yang kedua itu ada karakteristik relasi kuasa, menggunakan posisi domestik sebagai kepala keluarga untuk mendominasi korban secara absolut. Terus modus operandinya itu ada grooming perilaku, yaitu pemberian jajan dan hadiah kecil, terus bujukan halus, pendekatan perlahan untuk mereduksi alarm waspada korban, dan intimidasi domestik. Jadi korban ini diintimidasi agar mau untuk diajak melakukan hubungan seksual. Ada dampak psikologis yang diderita oleh korban, yaitu trauma kronis dan kecemasan akut, kehilangan rasa aman, terus penarikan diri dan isolasi sosial, serta risiko PTSD dan gangguan emosional. Bukti fisik yang ada yaitu berupa visum, asesmen psikologis, dan keterangan saksi, serta alur proses investigasinya itu ada laporan polisi, BAP korban dan saksi, serta intervensi medis dan psikis. Analisis hukumnya itu berupa Undang-Undang Perlindungan Anak pada pasal 76D JO, pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Nah, sepertiga hukuman ini tambahan wajib ditetapkan karena pelaku memiliki status hubungan dan keluarga. Terus bagi korbannya juga negara itu menjamin adanya ganti rugi. Dalam psikologi forensik, relevansinya adalah siklus hubungan korban dan perilaku, di mana korban mengalami fenomena trauma bonding atau kepasrahan emosional akibat relasi kuat yang ekstrim. Terus konstruksi modus groomer, pelaku tidak beroperasi secara kasar melainkan terhadap penggunaan pendekatan penuh perhatian. Terus rekomendasi terhadap kasus adalah edukasi seksual dini, yaitu mengajarkan anak konsep batasan tubuh, terus supervisi orang tua, meningkatkan kepekaan ibu kandung terhadap sinyal nonverbal anak, serta rehabilitasi psikis terhadap klinis berbasis kognitif atau CBT terarah untuk memanalisi trauma pasca kejadian agar anak berkembang normal tanpa neurosis sekunder. Kesimpulan dari kasus ini adalah kejahatan seksual terhadap anak itu menunjukkan runtuhnya fungsi keluarga. Pendekatan hukum saja tidak cukup, perlu adanya pencegahan primer, membutuhkan kecerdasan emosional keluarga, kepekaan komunitas, dan ketegasan sanksi demi masa depan dan generasi bangsa. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.